Bagus. Jadi itu waktu kejadian itu selama 3 hari Pak Wakil Bupati kehilangan kontak dengan keluarga. Ya, apa boleh buat Pak? Karena memang juga kehilangan kontak kan tidak ada jaringan Pak Dirman. Kehilangan kontak. Saya tidak bisa bayangkan Pak Iya. pangkat Iya, itu, aduh. ya, ya, namanya memang pejabat dipangkep ini memang harus punya itu Pak, harus punya nyali tersendiri, harus punya itulah, punya perhatian masyarakat kita karena ini masyarakat kan bukan hanya di daratan Pak, bukan hanya di gunung, tapi juga di pulau juga membutuhkan perhatian, membutuhkan sentuhan-sentuhan, membutuhkan semangat-semangat juga supaya mereka juga merasa bahwa ini tidak dianaktirikan. Saya takut jangan sampai ada kita dianaktirikan tidak pernah diperhatikan. Inilah. Dengan saya lakukan seperti itu sehingga mereka menganggap bahwa ini bagian dari kita. Jadi mereka semangat kembali untuk membantu kami di dalam. Iya. Pak Bupati, adakah di antara daerah yang kita kunjungi itu yang merasa baru pertama kalinya ada pejabat yang mendatanginya? Mungkin Pak Wakil Bupati yang datang baru mereka merasa didatangi oleh pejabat dari seperti itu. Betul. Karena saya ke Kalmas itu Pak, bukan hanya datang satu tempat, tapi memang dari sekian banyak pulau itu tinggal satu yang saya belum datangi Pak kalau di Kalmas itu. Namanya Pulau Bangko Huluang, tapi itu ibu kotanya udah. Ya, ada berapa pulau yang sudah. Jadi saya bukan hanya datang di ibu kota tertentu di ibu kota, tapi saya memang keliling Pak Dirman. Saya keliling itu bahkan bukan cuma 1-2 kali, bahkan saya sudah 5 kali 6 kali ke Kalmas Pak. Selama periode saya. Terus yang tengahnya sudah 7 kali, baru 7 kali Pak. Itu juga pulaunya juga saya tidak ada. Iya, senang juga mereka dan itulah tadi begitu senangnya mereka, bahkan ada memang yang pertama kali datang oleh pejabat seperti saya itu, mereka memang sudah punya hajatan Pak. Hajatan untuk bila mana saya datang di sana itu luar biasa penyambutannya Pak Dirman di sana, bahkan mereka menandu saya. Dan saya tidak mau menyiksa masyarakat, tapi mereka sudah bertekad dan memang sudah niat bahwa kalau siapapun pejabat datang di sini, kita harus tanduk, kita harus bopong, kita bawa kemana supaya itu tanda saking senangnya gembira, itu Pak. tanda surya, gitu. Begitu gembiranya masyarakat menyambut kami Pak Dirman. Luar biasa. Itu yang kita pakai ke daerah-daerah begitu yang kapal jolor biasa itu. Kapal-kapal biasa yang dipakai nelayan itu yang kita pakai ke keliling begitu Pak Wakil. Maksudnya, memang kita kan kadang ada biasa kapal-kapal kendaraan Pak ya. Karena ini kan sudah bagus, sudah ada perintis Pak. Sudah ada kapal perintis dari Kementerian Perhubungan Pak, itu subsidi pemerintah. Ya, namanya tol laut, istilah tol laut. Ini ada. Tapi kadang juga kalau tidak berlayar, saya pakai kapal kecil Pak. Kapal kecil, kapal pura, semua jenis kapal saya sudah rasakan Pak. Rasakan dengan kondisi situasi laut yang ya kita juga tidak tahu bersahabat atau tidak, seperti itulah. Nanti di tengah laut kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi kapan datangnya ombak, kapan datang ya apa boleh buat kalau sudah di tengah-tengah laut Pak Dirman, apa boleh buat. Saya pernah terjadi bersama keluarga dan rombongan itu hampir 100 orang, saya menuju Kalmas Pak. Itu saya sempat menghadapi badai, itu ombak 7 meter Pak. 7 meter. Jadi saya pernah merasakan itu di Pulau Dewakang di sana. Itu luar biasa ombaknya, luar biasa gelombang yang saya hadapi. Itu kami diterpa gelombang itu mulai jam 2 malam sampai jam 10 pagi Pak. Alhamdulillah. Berkat ya mungkin karena niatnya untuk ketemu masyarakat itu memang ikhlas, sehingga Tuhan masih melindungi saya Pak Dirman. Seperti itulah.